Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini mungkin akan sedikit berbeda karena di sini saya akan menjelaskan atau sharing bagaimana apa itu aplikasi Litchi dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, untuk persingkat waktu, mari kita mulai. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya bagaimana cara memakai aplikasi Litchi dan apa itu aplikasi Litchi. Nah, aplikasi Litchi itu adalah aplikasi pihak ketiga yang bisa kalian dapatkan di App Store dan App Store untuk iOS dan Play Store untuk produk Apple. Litchi ini juga biasanya digunakan banyak orang bergerak di bidang pemetaan. Nah, aplikasi Litchi ini merupakan aplikasi berbayar. Harganya sekitaran 339.000. Tapi jangan khawatir, saya akan memberikan gratis kepada kalian agar dapat mencoba pengalaman dan menggunakan aplikasi Litchi ini. Kalian bisa cek link di kolom, nanti saya akan letak di deskripsi di bawah, dan password akan saya berikan di akhir nanti video ini. Nah, aplikasi Litchi ini bisa digunakan di hampir semua produk DJI series, mulai dari Spark, mulai dari Mavic Air, kemudian Mavic Pro, dan Inspire. Untuk Mavic Air ini 1, 2 juga bisa, Mavic Pro juga untuk Mavic Pro 2 dan Mavic Pro Zoom. Nah, nanti di tutorial ini saya akan menggunakan drone Mavic Pro untuk mempraktekkan cara menggunakannya. Nah, bagi pengguna drone Mavic Pro, mungkin model-model yang terdapat di aplikasi Litchi ini tidak akan terasa asing. Kenapa saya bilang demikian? Karena beberapa model tersebut sudah ada di bawaan aplikasinya DJI, yaitu DJI Go. Dalam aplikasi ini banyak model-model yang bisa kalian gunakan, yaitu di sini ada, kalau kita lihat di sini, kita buka, ada FPV, waypoint, mode follow, mode orbit, kemudian mode fokus, mode pano, dan mode track. Nah, tapi di video kali ini saya khusus akan membahas dan akan sharing bagaimana menggunakan mode waypoint untuk menjalankan misi. Nah, bagi pengguna Spark, mungkin aplikasi Litchi ini sangat menarik. Kenapa? Mengapa saya katakan demikian? Karena mode waypoint ini tidak terdapat di drone-nya Spark, tidak tertanam di aplikasinya Spark. Aplikasi waypoint di Litchi ini sangat menarik bagi pengguna Spark karena kita bisa mengatur misi waypoint ini, kita bisa mengatur titik-titik poin misi ini yang akan dilalui nantinya oleh drone tanpa terlebih dahulu menghidupkan drone Spark tersebut. Nah, misi-misi tersebut dijalankan secara autopilot. Jadi di sini kita bisa mengatur terlebih dahulu, kemudian kita mengatur misi tersebut keadaan posisi drone atau keadaan drone itu masih mati. Kemudian kita atur, kemudian setelah selesai kita akan simpan misi tersebut, dan kemudian kita bisa menjalankannya dengan menghidupkan drone, dan misi tersebut bisa kita jalankan secara autopilot. Nah, kita tahu waktu terbang Spark itu sangat sedikit. Nah, dengan adanya aplikasi Litchi ini bisa membuat dan bisa menyelesaikan misi yang telah kita buat sebelumnya itu dengan sempurna, tapi tetap dengan melihat kondisi, dan kita juga harus memahami kondisi
di mana kita akan terbang. Kemudian satu hal lagi yang menarik bagi pengguna Mavic Pro, di dalam aplikasi DJI Go memang sudah ada mode waypoint, tetapi ada hal berbeda yang di sini di aplikasi Litchi ini. Apa itu? Di aplikasi DJI Go, misi waypoint akan RTH apabila sinyal dari remote telah hilang atau sinyal loss. Ini menyebabkan misi tidak terlaksana dengan sempurna. Nah, kalau di aplikasi Litchi ini, mode waypoint tetap akan berjalan sesuai dengan titik-titik poin yang telah kita siapkan sebelumnya, dan tetap menjalankan misi walaupun sinyal telah hilang. Sekalian gimana? Nah, misi waypoint ini di aplikasi satu hal lagi yang menarik bagi pengguna Mavic Pro, di dalam aplikasi DJI Go memang sudah ada mode waypoint, tapi ada hal yang berbeda di sini di aplikasi Litchi ini. Di aplikasi DJI Go, misi waypoint itu akan RTH (Return to Home) apabila sinyal dari remote telah hilang atau sinyal loss pada saat kita menjalankan misi waypoint. Nah, ini menyebabkan misi tidak terlaksana dan tidak sempurna. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi Litchi ini, di aplikasi Litchi ini mode waypoint tetap akan berjalan sesuai dengan titik-titik poin yang telah kita siapkan sebelumnya, dan misi akan tetap berjalan walaupun sinyal telah hilang, sinyal remote kita telah hilang atau sinyal loss. Nah, itulah beberapa kelebihan dan hal-hal yang menarik menggunakan aplikasi Litchi ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat dahulu misi waypoint. Pertama kita buka dulu aplikasinya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita akan mencoba membuat misi waypoint itu di sekitar daerah rumah kita. Kita cari dulu ya lokasinya. Sebentar. Oke, ini dia sudah dapat. Nah, kita akan membuat, ini ada lapangan, sini Anda bisa lihat. Kita akan membuat misi waypoint tersebut mengelilingi lapangan tersebut. Pertama, sebelum kita membuat misi ini, kalian harus juga tahu menguasai daerah yang akan kalian terbangi. Apakah di daerah itu ada menara BTS, gedung-gedung tinggi, menara masjid, ataupun tiang sutet. Nah, di sini saya akan mencoba membuat. Kemudian kalau kita membuat, kita tekan ke pojok kiri atas. Nah, kita cari waypoint. Nah, di sini kita akan menentukan titiknya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat di sini startnya. Kemudian dia akan berpindah ke sini. Oke. Kemudian dia akan ke sini. Kemudian dia akan ke sini. Kemudian dia akan ke sini. Nah, dan dia akan kembali ke titik satu lagi. Oke. Nah, kemudian kita membuat titik fokus, titik point interestnya. Kita pijat yang di sebelah gembok yang ada tanda plus. Kita letakkan di tengah di sini. Ini berfungsi supaya nanti ketika drone yang menjalankan misi, fokus gimbal itu mengarah ke titik point ini yang telah kita buat ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan men-setting general dulu. Nah, di sini kita akan buat heading mode-nya. Kita harus mengatur yang paling bawah. Kita pilih waypoint paling bawah ini supaya dia mengikuti gimbalnya mengarah ke titik point of interest. Kemudian yang kedua, finish selection, dia balik ke waypoint yang pertama.
kemudian pad mode ini kita pilih yang paling bawah. Kenapa kita pilih ini? Supaya nanti pas di kalian bisa lihat ada yang garis biru ini. Kalau kita pilih straight line, dia akan lurus saja, tidak akan berbelok. Nah, kalau kita pilih yang kedua itu dia akan berbelok seperti yang nampak di garis biru. Nah, kemudian kita atur cruising speednya 20. Ini kecepatan drone menuju ke titik awal waypointnya, titik pertama. Nah, terus kecepatan maksimumnya, kemudian default gimbal pitch mode kita pilih poi. Kita pilih poi supaya dia fokus ke poi. Nah, selesai. Kemudian kita mengatur satu persatu titik poin ini, titik waypoint ini. Nah, pertama kita buat ketinggiannya, karena di daerah saya tidak ada gedung tinggi, saya buat di 30 aja dulu, titik poin pertama. Kecepatannya saya buat 5 aja. Ini kecepatannya dari titik poin 1 ke titik 2. Itu selanjutnya kita style masing-masing, kita setting masing-masing. Kemudian headingnya sudah. Nah, ini gimbal pitnya tetap kita buat fokus ke poi yang nomor 1. Ini kan ada cuma 1, jadi pilihannya cuma 1. Begitu juga nanti yang kedua kita tes, kita setting juga yang kedua. Ini saya buat naik ketinggiannya menjadi 40. Kemudian speednya tetap sama, semua saya buat 5 tetap sama, karena saya mau buat hyperlapse, mungkin mempercepat nanti videonya. Ini nanti gimbal pitch tetap fokus poi sama. Selanjutnya waypoint ketiga juga sama, ini tetap di saya buat naik ke 50. Ini 5 juga speednya. Kemudian fokusnya tetap poi, ini tetap 1. Lanjut ke titik 4. Ini tadi yang keempat saya buat dia turun ke 40 speed, ketinggiannya, speednya tetap sama 5. Gimbal pitch tetap fokus ke 1. Oke. Yang kelima saya buat turun ke 40. Ininya speednya tetap 5 juga. Nah, sudah selesai. Saya menambahkan satu lagi. Nah, ini di sini dia kembali ya. Nah, oke, setelah selesai semua, kita pastikan lagi, karena di sini tempat saya yang ada gedung tinggi, cuman menara ini aja, saya buat di belakang, jadi tidak kena dia. Untuk kalian juga harus cek, kalian juga harus menguasai lokasi terbang kalian, harus tahu kondisi di mana kalian terbang, supaya untuk mengurangi resiko yang tidak kita inginkan. Oke, setelah selesai semua ini, kita bisa save, simpan. Latihan waypoint satu poi. Menteng. Lokasi saya tinggal di Menteng. Oke, setelah simpan, kita simpan, save. Coba kita cek. Nah, sudah ada ini. Oke, sekarang kita setelah selesai, kita akan hidupkan drone-nya. Dan ini saya membuat misi ini dalam kondisi drone saya masih mati ya. Kita lihat bisa disconnect, masih disconnect. Oke, kita coba hidupkan drone-nya teman-teman.
Demikianlah video saya kali ini mengenai penggunaan mode waypoint di aplikasi Litchi. Mungkin di video selanjutnya saya akan berbagi atau sharing bagaimana cara membuat hyperlapse dengan menggunakan mode waypoint yang ada di aplikasi Litchi ini. Jika ada pertanyaan bagi teman-teman, silahkan isi di kolom komentar. Sebisanya saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya. Tetap terbang dengan aman dan penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.